Malam hari ini narasumber kita bernama Dr. Yovita, spesialis neurologi. Beliau sudah bekerja di beberapa rumah sakit swasta di daerah Karawang. Dokter Ceriwis kita malam ini merupakan spesialis neurologi. Mungkin zaman dulu lebih dikenal dengan spesialis syaraf. Tapi kita bisa lihat, kita bisa kepoin Instagramnya. Nanti kita kenalan langsung siapa sih nama lengkapnya. Kenapa sih gelarnya sekarang gelar baru ya dok? Sama atau enggak nih sama SPS? Apakah sama dok neurologi itu dengan spesialis saraf? Karena buat kami dari dulu yang kami dengar itu, oh mau ke spesialis syaraf, SPS di sana adanya siapa? Gimana tuh dok? Nah, sama, cuma memang beberapa tahun ini, kurang lebih 3 tahun ke belakang, memang gelar rata-rata diubah. Seperti kemarin dokter kulit SPKK jadi SPDV, ini juga sama. SPS sekarang diubah menjadi SPN, jadi semua dilatinkan. Supaya kalau ke luar negeri kita spesialis syaraf mungkin di luar bingung. Kalau kita bilang neurologi, mereka paham. Jadi supaya satu bahasa. Oh, supaya satu bahasa nih teman-teman, spesialis neurologi. Saya juga udah bilang nih dok, ke DCR sekalian yang sudah bergabung sama kita malam ini, Dokter Yovita itu kerja di beberapa rumah sakit swasta, khususnya di kota Karawang. Jadi buat teman-teman nih yang satu kota sama kita dan mau tahu di mana sih saya ketemu Dokter Yovita, bisa disebut dok nama rumah sakitnya. Kalau mau ketemu saya, boleh di Rumah Sakit Bayu Karta Karawang. Saya setiap hari di sana, kecuali hari Minggu. Juga seminggu 3 kali saya menyempatkan diri di Rumah Sakit Saraswati Cikampek. Jadi silahkan yang berkonsultasi boleh bertemu saya di sana. Wah, itu adalah dua rumah sakit besar yang saya yakin di Sears, terutama di Sears daerah Karawang, itu sudah sangat tidak asing mendengar nama dua rumah sakit tersebut. Tadi tuh kita sudah sedikit membahas nih dok ya, kalau di dunia medis itu terkenal bebas dari nyeri merupakan hak dari setiap individu gitu ya dok. Termasuk nyeri kepala ini kan merupakan suatu nyeri nih dok yang bisa timbul kapanpun. Bahkan ketika saya lagi stres, dok, kata pertama yang saya sebut adalah, aduh, sakit banget nih kepala saya nih, sakit. Entah itu betul-betul sakit atau merupakan secara psikosomatik aja, saya merasa, aduh sakit banget kepala saya. Seperti itu, dok. Kadang kita sakit gigi jadi sakit kepala. Kadang kita putus cinta juga jadi sakit kepala, dok. Nah, saya mau tahu nih, dok, kenapa sih dokter Yovita nih malam ini mengangkat tema nyeri kepala, dok? Iya, betul, Dokter Yuni. Jadi, nyeri kepala itu adalah salah satu gejala yang cukup penting yang kita ketahui. Karena setiap individu pasti pernah mengalami nyeri kepala di dalam hidupnya, termasuk dokter Yuni ya. Tadi juga saya sempat nyeri Sering, dok. kepala nih dok nih. Waduh ini nggak masuk-masuk nih langsung nih sakit kepala. Jadi kita tahu tentang nyeri kepala, karena nyeri kepala seperti yang tadi dokter Yuni sampaikan, ada yang ringan nyeri kepalanya, yang kalau tidak kita obati pun akan membaik dengan sendirinya, tapi juga ada nyeri kepala yang ternyata berat dan kita harus kenali kapan kita membawa nyeri kepala tersebut berobat. Hmm, saya juga pernah membaca, kalau saya nggak salah baca ya dok, mohon diralat kalau saya salah. Di beberapa jurnal dan artikel syaraf, tertulis nyeri kepala menempati nomor satu dok, dari jumlah keluhan yang sering dikeluhkan oleh pasien-pasien yang datang ke polisyaraf. Dan dengan persentase yang cukup besar, yaitu sekitar hampir 50% ya dok, 42% sekian. Nah dok, makanya dokter malam ini kan kita tadi tuh mau bahas nyeri kepala yang dari ringan sampai berat. Terus dokter di situ, di flyer itu, dokter juga menyertakan kata-kata tak kenal maka tak sembuh. Saya biasanya dengernya tak kenal maka tak sayang. Hari ini kita kenal dengan dokter Yovita, besok boleh kita sayang dong dok. Nah kenapa sih dok? Betul. Kenapa sih dok? Nyeri kepala itu memang gejala yang sering
menyebabkan orang-orang itu datang, entah ke poli syaraf atau ke poli umum, ke poli penyakit dalam. Karena kayaknya setiap apapun ngerasa tidak nyaman yang ada di dalam tubuh kita, ujung-ujungnya akan larinya ke kepala. Misalnya, kita lagi kurang tidur, ujungnya adalah ke nyeri kepala. Sakit perut, ujung-ujungnya juga tetap nyeri kepala. Dan nyeri kepala itu banyak jenisnya dan sangat subjektif. Jadi, hanya individu yang mengalami nyeri kepala itu yang tahu jenisnya seperti apa, tipenya seperti apa, berat ringannya seperti apa. Dan kalau sudah individu itu mengenal jenis nyeri kepalanya apa, tentu pencegahannya pun dan terapinya pun pasti akan lebih sesuai. Karena masing-masing nyeri kepala tentu beda pencegahannya dan juga terapinya. Karena banyak sekali jenis nyeri kepala. Oh, saya baru tahu loh dok, kalau mungkin buat teman-teman dan disiar sekalian, kalau buat saya nyeri kepala itu waktu itu saya taunya ada beberapa jenis, cuman nggak begitu banyak. Untuk disiar mungkin baru mendengar nih, nyeri kepala itu emang banyak jenisnya. Bukannya nyeri kepala itu cuma terdiri dari dua kata, apapun yang terjadi bikin nyeri kepala dok. Apalagi ada yang nggak sehat, kan tadi dokter bilang di perut nyeri kepala, sakit gigi nyeri kepala, bahkan ketika kantong kering itu juga, aduh dok, nyeri kepalanya seperti terikat kepalanya dok. Nah, jadi sebenarnya jenis-jenisnya tuh apa aja dok? Kok dokter bilang jenisnya tuh banyak? Supaya simple, sebetulnya nyeri kepala itu dibagi menjadi dua. Nyeri kepala yang primer, kita sebutnya nyeri kepala primer, dan nyeri kepala sekunder. Nyeri kepala yang primer ini adalah nyeri kepala yang tidak ada penyebab lain di luar nyeri kepalanya. Jadi, nyeri kepala primer itu murni karena nyeri kepalanya saja dan cenderung tidak berbahaya. Sedangkan yang kedua adalah nyeri kepala sekunder. Nyeri kepala sekunder ini namanya juga sekunder. Jadi, ada penyebab lain yang menyebabkan nyeri kepalanya menjadi muncul. Dua besar itu bisa dibagi lagi. Kita bicara nyeri kepala primer dulu ya. Jadi Ya nyeri dok. kepala primer tadi saya sebutkan bahwa murni nyeri kepalanya saja. Nah, nyeri kepala primer ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah migrain. Kayaknya semua orang pasti pernah mendengar migrain. Migrain ini adalah nyeri kepala yang paling umum sebetulnya dan dikenal oleh banyak orang. Tapi migrain ini sebetulnya tidak semua nyeri kepala yang dikatakan migrain ini betul migrain. Jadi ada beberapa kriteria yang dikatakan migrain, yaitu nyeri kepala sebelah sesisi yang berdenyut, dan nyeri kepalanya itu sedang hingga berat. Kalau dilakukan aktivitas, biasanya nyeri kepalanya jadi semakin bertambah. Sedangkan di bawah istirahat, tetap tidak menghilang nyeri kepalanya. Jadi menetap ya dok? Betul. Dan khasnya itu adalah sesisi dan berdenyut. Biasanya disertai dengan mual dan muntah. Dan kalau ada cahaya, biasanya migrainnya menjadi bertambah berat. Lalu, kalau ada suara-suara juga biasanya migrainnya bertambah berat, yang kita kenal dengan fotofobi dan fonofobi. Jadi, tidak semua nyeri kepala sesisi itu dikatakan migrain. Gitu. Dan ada kriterianya juga, Dokter Yuni. Jadi, harus 5 kali serangan, itu baru kita bisa sebut dan 5 kali serangan itu adalah sesuai dengan kriteria yang tadi, baru bisa kita katakan migrain dan kita terapi sebagai migrain. Itu yang pertama, migrain. Yang kedua adalah nyeri kepala tipe tegang, atau kalau bahasa medisnya kita kenal sebagai tension type headache. Nah, nyeri kepala tipe tegang ini mungkin tidak semua orang pernah mendengar nyeri kepala tipe tegang dibanding migrain tadi. Saya dong dok, lagi tegang. Iya. Nah, nyeri kepala tipe tegang ini tapi ternyata adalah yang paling sering dirasakan oleh pasien. Dikatakan adalah 1 kali dalam hidupnya pasien pasti pernah merasakan nyeri kepala tipe tegang.
Ciri khasnya adalah nyeri kepala yang dirasa terutama mengikat di bagian depan kepala, di atas alis. Di mana tuh? Di sini. Sekitar sini ya, nyeri Untung saya habis gambar alis, Dok. Jadi saya tahu nih alisnya di mana. nah, di atas alis nyeri kepalanya, dan terasanya seperti mengikat kencang, dan terkadang bisa sampai ke belakang leher, sampai ke bahu. Itu nyeri kepala tipe tegang. Dan khasnya nyeri kepala tipe tegang ini dia diperberat oleh aktivitas tertentu, terutama yang melibatkan otot. Misalnya pada pekerja-pekerja yang sering duduk lama di depan komputer, kan dia posisinya kalau tidak baik pasti bahu dan leher kaku. Itu bisa mencetuskan nyeri kepala tipe tegang ini. Dan yang kedua yang cukup sering juga menimbulkan nyeri kepala tipe tegang ini adalah stres. Stres bikin otot-otot di kepala dan otot-otot leher, pundak tegang. Jadi sangat bisa memicu nyeri kepala tipe tegang. Yang ketiga dari nyeri kepala primer adalah cluster headache. Ini Cluster, Dok. lebih jarang lagi ya. Jadi pasien-pasien biasanya jarang yang pernah mendengar nih kata cluster headache. Tapi ini cukup penting karena cluster headache ini di antara nyeri primer yang tadi saya sebut, cluster headache ini adalah nyeri kepala yang paling berat. Jadi keluhannya adalah nyeri kepala hebat atau bahkan sangat hebat yang menyerang mata sampai kepala. Dan biasanya sesisi. Khasnya kalau udah terserang, biasanya matanya sampai merah, berair, keringetan sebelah, hidungnya meler. Itu khasnya cluster Itu mah headache. ditolak kali, Dok. Itu mah ditolak cintanya kali, Dok. Matanya merah, berair, mukanya kaku, gitu, Dok. Ya, makanya kita harus kenal apakah itu gara-gara putus cinta kah, atau karena cluster kah. Oh, nyeri kepala. Itu tadi nyeri kepala primer. Nah, satu lagi adalah nyeri kepala sekunder. Nyeri kepala sekunder Satu, ini Dok. ada penyebabnya. Jadi semua yang tadi Dokter Yuni katakan di awal, putus cinta, kurang duit, kurang tidur, itu masuknya sebetulnya nyeri kepala sekunder. Karena ada pencetus Sekunder. lain yang menyebabkan nyeri kepalanya menjadi muncul. Itu yang ringan. Yang berat bisa sampai karena ada infeksi di selaput otak, misalnya meningitis, itu menyebabkan nyeri kepala muncul, atau karena stroke, nyeri kepala yang jadi muncul, atau karena tumor otak, jadi ada nyeri kepala. Oh, ternyata syaratnya banyak juga ya, Dok. Kayak kita mau nge-DP rumah, syaratnya banyak kalau disebut migrain tadi ya, teman-teman. Terus ternyata ada yang karena TTH, ada jenisnya. Terus ternyata klaster sama migrain itu ada yang sama ya, Dok. Itu dibilang nyeri kepalanya sebelah. Betul. Jadi kalau saya lihat harga klaster rumahnya itu udah tinggi banget, Dok. Terus saya nyeri kepala sebelah, bisa disebut klaster headache dong, Dok. Makanya harus kenal dulu syarat-syaratnya. Apakah tadi masuk kriterianya atau enggak? Ya udah di Sears. Untuk di Sears ini kalau ingat ya paling nggak kita pernah mendengar, jadi kita aware nih. Kira-kira nyeri kepala kita nih kayak apa sih? Dan kita dengan semakin kita mengenal dan menyayangi diri kita, pasti kita bisa memaparkan nih ke dokter kita, saya mengalaminya nih seperti apa, Dok. Sisanya kita serahkan kepada dokter Yovita yang tadi bisa kita cari di dua rumah sakit yang telah disebutkan untuk menentukan kemana nih. Yang penting adalah mengenali gejala yang tadi dokter Yovita jelaskan, apa aja nih yang di antara tadi itu yang sudah kita alami dari penyakit ini muncul. Betul ya, Dok? Betul, karena Dokter Yuni, masing-masing yang tadi saya sebut, ada faktor pencetus-pencetusnya yang bisa dihindari sebetulnya. Misalnya, Baik, Dok. migrain ya. Misalnya migrain. Migrain ini memang kambuh-kambuhan dan agak nakal biasanya. Tapi kalau pasien dengan migrain ini sudah kenal apa pencetusnya, dia sebenarnya bisa menghindari.
Yang paling sering pencetus yang menyebabkan bisa memunculkan migrain ini adalah kurang tidur, atau pola tidur yang tidak teratur, atau pola makan yang tidak teratur. Pada cewek-cewek yang suka diet tuh biasanya migrainnya kambuh-kambuhan. Terus ada beberapa makanan yang mencetuskan migrain. Misalnya makan popcorn yang terlalu banyak asin, bakso yang terlalu banyak MSG, mie instan. Terus selain itu juga ada beberapa minuman yang bisa bikin migrainnya kambuh. Misalnya Apa tuh, Dok? alkohol, kopi. Nah, makanya di Sears harus, yang terutama yang memiliki migrain, harus mengenali apa sih pencetus-pencetus yang bisa memunculkan migrainnya kalau memang betul terkena migrain. Kalau TTH tadi sudah disebutkan, terutama adalah stres dan pekerjaan. Sedangkan kalau Nah, mungkin di klaster, masa pandemik ini banyak ya, Dok, stres dan betul, pekerjaan. Itu mungkin jadi selama masa pandemik ini kalau mengeluh nyeri kepala, kita harus mencurigai jangan-jangan TTH, ya, Dok. iya. Kemudian kalau misalnya klaster gimana nih, Dok? Kalau klaster biasanya pada pria yang perokok. Hmm, kalau kita istrinya perokok, berdiri di sampingnya, mungkin nggak, Dok, kita kena klaster? Mungkin, tapi memang klaster ini 80% pada pria, tapi memang tidak menutup kemungkinan wanita pun bisa. Nah, seperti yang Dokter Yuni Oh, gitu. bilang, di zaman pandemi ini, nyeri kepala meningkat drastis. Dokter Yuni juga merasakan ya. Kalau saya mungkin nyeri kepala karena hipoksia nih, Dok. Karena kan kami menggunakan APD berlapis-lapis, Dok. Nah, biasanya kalau lupa makan dan rasa engap, di dalam tuh rasanya udah mulai rasa gelap. Nah, sebenarnya, Dok, saya mau nanya, kalau kita bilang pusing dan nyeri kepala itu sama nggak sih, Dok? Beda. Gimana tuh, Dok? Pusing dan nyeri kepala itu beda. Jadi dari definisinya juga berbeda. Kalau nyeri kepala itu dominan yang dirasakan biasanya adalah nyeri seperti terikat atau berdenyut atau seperti ditusuk atau berat di kepala. Sedangkan kalau pusing, pusing berputar, ya seperti namanya ya pusing berputar, keluhannya adalah sensasi rasa berputar atau tidak seimbang. Sehingga kita Oh, sebut baik. itu sebagai pusing atau kadang disebut vertigo atau dizziness. Penyebabnya pun beda. Nah, oh gitu, Dok. Soalnya biasa orang juga suka bingung ya, Dok, bedain nyeri kepala sama pusing. Nah, Dok, tadi kan dokter sempat bilang nih di masa pandemik ini ternyata pasien nyeri kepala tuh meningkat banget. Nah, apakah semua jenis nyeri kepala itu meningkat kasusnya, Dok, atau hanya beberapa, Dok? Hanya beberapa, terutama sebetulnya dua, migrain dan TTH. Nyeri kepala sekunder yang meningkat adalah karena depresi atau kasus-kasus psikiatri biasanya yang naik drastis. Kalau migrain dan TTH biasanya meningkat karena eh, kita lagi zaman pandemi gini jarang keluar, jarang nge-mall, jarang ada hiburan di luar. Jadi biasanya di dalam rumah hanya berkutat dengan handphone dan TV. Sedangkan handphone dan TV itu cahayanya bisa memunculkan migrain. Dan posisi nonton TV atau posisi main handphone yang tidak baik itu bisa mencetuskan kaku pada otot kepala dan otot leher sehingga mencetuskan TTH. Hmm. Zaman Jadi, pandemi Dok, ini pada stres, pada pusing karena banyak yang harusnya bekerja, ini di rumah aja. Dokter juga sama, harusnya jam kerjanya berkurang, ini jam kerjanya bertambah, ditambah harus ada banyak resiko, jadi banyak beban pikiran, nah itu juga bisa memunculkan nyeri kepala.
beban pikiran ternyata meningkatkan nyeri kepala ya dok. Iya. Kalau saya beban badan dok, berat badan bikin saya nyeri kepala. Cewek banget ya. Nah dok, cewek banget dok. Jadi sebelum Insta live malam ini saya nimbang dulu dok. Naik nggak jadi? Untung enggak dok, kalau nggak nyeri kepala saya bisa bertambah dok. Dan tiap hari udah Nah tahu dok, dokter Yuni, sauna di dalam. Setelah sauna saya makan makanan yang tadi dokter sebutin dok, yang enak-enak dok. Kan generasi saya ini terkenal dengan generasi micin. Malah saya suka bercandain teman saya, aduh kepala saya sakit karena saya belum makan micin. Ternyata malam ini nih di Sears kita tahu jangan-jangan gara-gara kita kebanyakan micin kita jadi nyeri kepala ya dok. Iya. Informasi yang sangat menarik nih dok. Soalnya batasnya abu-abu nih. Pusing karena nggak bisa makan micin atau pusing karena kebanyakan micin ternyata. Nah dok, kalau ngomong nyeri kepala dok, ada orang tuh yang memang aware banget nih dok sama yang namanya nyeri kepala. Dia sakit kepala sedikit aja, dia langsung mau cari dokter. Tapi ada juga nih dok yang, ini mah biasa dok, saya beli obat warung aja. Tanpa dia sadar, udah seminggu dia minum obat warung, nggak hilang-hilang dok. Nah sebenarnya dok, kapan sih kita nih, maksudnya tanda emergensi apa atau tanda bahaya seperti apa, nyeri kepala yang bagaimana, atau kapan kita nih harus cari tenaga kesehatan dok? Iya, betul. Jadi di dalam nyeri kepala itu ada yang namanya red flag. Ini kita bedakan dulu ya dengan kapan harus dibawa ke tenaga kesehatan dan tanda bahaya dari nyeri kepala. Kita bahas dulu tanda bahaya dari nyeri kepala yang kita kenal dengan red flag. Nyeri kepala dikatakan berbahaya bila satu, nyeri kepalanya sangat hebat yang tidak pernah dirasakan seumur hidup sebelumnya. Yang kedua, nyeri kepala pada usia tua, di atas 60 tahun, yang sebelumnya tidak pernah dirasakan. Lalu, yang ketiga adalah nyeri kepala yang disertai dengan gejala lain, yaitu disertai dengan muntah menyemprot, atau disertai dengan kejang, atau disertai dengan gejala syaraf lainnya, seperti lemah anggota gerak sesisi, atau baal sesisi tubuh, atau bicara rero, atau mulut menjadi mencong. Kalau muncul keluhan seperti itu pada keluarga kita, tentu itu wajib segera dibawa. Nah, Wah, kapan nyeri kepala harus dibawa berobat? Kalau seseorang terkena nyeri kepala, yang paling mengenali adalah diri kita sendiri. Biasanya pada beberapa orang memang sudah tahu, oh ya saya punya migrain. Jadi begitu muncul migrain dia sudah tidak panik dan saya sudah punya obatnya. Tidak masalah, boleh dicoba minum obat yang dijual bebas atau obat biasa yang diminum dokter. Tapi kalau dengan mengkonsumsi obat sekali, 2 kali tidak membaik, segeralah dibawa untuk dipastikan lagi apakah nyeri kepalanya betul, nyeri kepala yang sama seperti yang diduga, atau butuh obat yang lain. Lalu, kalau seseorang terserang nyeri kepala, kita harus menilai terlebih dahulu nyeri kepala yang dirasa itu, nyeri kepalanya derajatnya seperti apa. Apakah nyeri kepala ada derajatnya dok? Semua nyeri harus dinilai derajatnya, karena nyeri itu adalah subjektif dan diri kita sendiri yang tahu. Jadi kita harus bisa menilai nyeri kita itu di derajat yang mana. Apakah di derajat ringan, sedang, atau berat. Kalau di derajat ringan, sebetulnya tidak usah dibawa ke dokter pun hilang sendiri. Bisa dengan istirahat, atau misalnya mencium aromaterapi yang menenangkan, atau dialihkan dengan aktivitas yang berguna, biasanya hilang dengan sendirinya. Tapi kalau sudah nyerinya sedang atau berat,
memang boleh dicoba dulu seperti yang tadi saya bilang dengan obat-obatan yang dijual bebas atau obat penahan nyeri, tapi tentunya obat yang tidak bersifat adiktif, jadi obat yang tidak membutuhkan resep, itu boleh dicoba. Tapi kalau sekali dua kali tidak membaik, itu harus mencari penjelasan dari dokter. Jadi ternyata kalau di Sears mengalami nyeri kepala, yang pertama mungkin jangan panik, kenali dulu gejala yang timbul tuh apa aja, dan boleh dicoba pertolongan pertamanya itu untuk dengan menggunakan obat-obatan yang memang bisa dijual bebas ya dok. Baru kemudian kita pilih, kalau misalnya membaik, mungkin gejalanya ringan dan masih bisa kita teruskan dengan obat tersebut. Tapi kalau memang penasaran atau memang nyerinya tidak berkurang, ternyata di Sears penting loh kita untuk mencari tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas-fasilitas kesehatan terdekat nih dok. Dan informasi yang sangat menarik dari Dokter Yovita tadi tentang red flag tadi. Kenapa sih malam minggu ini kita janjian lagi di sini di jam 7 untuk mengenali bukan hanya untuk kita tapi untuk orang rumah kita ternyata. Ada tanda-tanda nyeri kepala yang mungkin kalau boleh saya ulangi lagi, yang harus dengan perhatian khusus, awareness khusus. Tadi Dokter Yovita sempat bilang dengan nyeri kepala yang sangat hebat, yang mungkin mengganggu aktivitas ya dok ya. Kemudian nyeri kepala pada usia tua, nyeri kepala dengan disertai gejala lain seperti muntah, menyemprot, kemudian dengan kejang, terus lemah anggota tubuh nih. Kita harus perhatiin banget terutama buat yang tinggal sama orang tuanya ya dok. Tuh. Dengan penyakit-penyakit yang mungkin sebelumnya, aduh, mama saya itu punya hipertensi atau darah tinggi yang udah lama, mama saya tuh punya penyakit gula itu lebih tua dari saya, lamanya sakit gulanya, kemudian mungkin mama saya punya kolesterol gitu ya dok ya. Ternyata hal-hal seperti itu dengan penyakit penyerta seperti itu kita harus perhatikan nih, nyeri kepalanya tuh seperti apa. Dan untuk di Sears yang baru dengar ternyata nyeri kepala tuh ada derajatnya, bukan diukur dengan busur ya di Sears, tapi ternyata seperti yang tadi ciri-ciri yang disebutkan oleh Dokter Yovita tadi. Nah dok, ternyata banyak banget nih dari di Sears yang udah mulai penasaran dengan gejala yang sepertinya sering banget kita dengar. Dan mungkin terdengar biasa nyeri kepala, ternyata efeknya itu dan penyebabnya itu banyak ya dok. Sampai Dokter Yovita tadi bilang nyeri kepala sekunder itu bisa karena tumor ya dok, meningitis atau memang dia gejala psikiatri lain. Nah dok, dari di Sears nih mulai ada pertanyaan. Yang pertama dari Anastasia Stefani 999, angka cantik nih dok. Malam dok, mau bertanya, mengapa saat makan makanan yang sangat pedas bisa nyeri kepala dok? Apakah ada hubungannya dok? Sebetulnya pedas itu ada kandungannya juga. Pada cabai itu ada kandungan yang kita kenal dengan capsaicin. Yang mana capsaicin dalam dosis tertentu memang bisa menyebabkan pembuluh darah sedikit melebar. Jadi memang sebetulnya betul kalau makan terlalu banyak pedas itu kadang bisa menyebabkan perasaan tidak nyaman pada kepala. Walaupun capsaicin ini juga dalam dosis yang benar sebetulnya bisa untuk menghilangkan nyeri. Jadi memang ada dua mata pisau yang berbeda nih. Oh, seperti itu ya dok. Tapi memang makan terlalu pedas karena ada kandungan capsaicin tadi ya dok ya, bisa yang terlalu banyak kalau kita konsumsi bisa menyebabkan nyeri kepala. Itu kalau makan pedas dok. Kalau kebanyakan nangis dok, saya suka nyeri kepala juga dok. Apakah air mata saya itu mengandung banyak capsaicin dok? Karena biasanya kalau nangis udah nggak tahu nanti ketelan lagi atau enggak dok. Nyeri kepalanya keasinan kayaknya. Jangan-jangan air mata saya mengandung MSG dok. Mungkin. Jadi
nangis itu kan suatu bentuk stres juga ya. Ketika menangis itu ada beberapa otot-otot juga yang tegang. Jadi memang nangis kebanyakan bikin walaupun hatinya jadi enak nih, rileks nih, tapi kadang-kadang bikin kepalanya juga agak nyut-nyutan bisa. Oh, karena tadi ada kerja otot daerah yang daerah kepala dan mata yang bekerja berlebih juga ya, Dok. Nah, Dok, ada pertanyaan juga nih dari DCers kita Florentina Stevina. Namanya belakangnya sama dengan dokter cantik kita malam ini. Dok, izin bertanya, kapan nyeri kepala itu perlu diwaspadai dan perlu pemeriksaan lebih lanjut, Dok? Terima kasih. Tadi sebetulnya sudah dijelaskan. Nyeri kepala yang red flag tadi yang memang kita harus waspadai. Yaitu nyeri kepala yang hebat, yang sebelumnya belum pernah dirasa, nyeri kepala pada usia tua di atas 60 tahun yang sebelumnya juga tidak pernah dikeluhkan, juga nyeri kepala dengan keluhan syaraf lainnya seperti lemah sesisi, baal sesisi, bicara rero, atau mulut mencong. Seperti itu. Udah dijelaskan 3 kali nih teman-teman. Jadi DCers benar-benar harus aware dengan yang tadi dokter Yovita bilang dengan red flags. Nah, Dok, tadi kan dokter sempat bilang ya dok, nyeri kepala dengan yang kita kenal dengan vertigo atau pusing berputar itu sebenarnya berbeda. Ada DCers kita yang bertanya nih dok, apakah pencetus vertigo itu dok? Karena saya pernah mengalaminya dan pernah berobat, tapi tidak dijelaskan penyebabnya tuh apa dok? Nah, intinya vertigo itu harus kita bedakan dengan dizziness. Kadang-kadang dizziness ada yang salah pemahaman dengan vertigo dan dizziness. Jadi apakah hanya merasa melayang saja, merasa tidak nyaman? Karena kalau merasa melayang seperti di dalam perahu, terkadang penyebabnya itu hanya karena kelelahan atau tadi makan terlalu banyak MSG, alkohol, kopi, atau kurang tidur, itu juga bisa menyebabkan dizziness. Selain juga ada penyebab lain seperti misalnya habis diputusin pacar, depresi, terus maksudnya faktor-faktor psikis itu juga bisa menyebabkan dizziness. Tapi kalau true vertigo itu kita penyebabnya kita bedakan menjadi dua. Tapi pada intinya adalah penyebabnya karena gangguan dari alat-alat keseimbangan kita. Kita bagi dua, bisa dari perifer atau dari organ keseimbangan di dalam telinga. Yang paling sering adalah BPPV. Atau yang kedua adalah sentral atau gangguan alat keseimbangan yang ada di otak. Biasanya paling sering adalah stroke. Dan itu harus dibedakan. Jadi kalau memang ada DCers yang merasa pusing berputar, terutama bila berubah posisi, karena paling sering BPPV ya. Paling sering BPPV itu keluhannya adalah pusing berputar yang diperberat dengan perubahan posisi. Misalnya tiba-tiba ini lagi enak-enak aja nggak pusing muter, noleh ke kanan langsung muter. Sedetik 2 detik tutup mata enakan. Noleh ke kiri baik-baik aja, begitu noleh ke kanan lagi pusing berputar lagi. Itu penyebabnya adalah BPPV dan memang sebaiknya datang untuk berkonsultasi dengan dokter karena obatnya khusus, bahkan ada senam khusus yang harus diajarkan. Itu karena BPPV ya dok. Saya kira tadi dokter cerita setiap noleh ke kanan pusing itu jangan-jangan di sebelahnya itu ada orang yang bikin kesel dok. Noleh ke kanan nyeri berputar. Atau noleh ke kanan lagi ada yang kasih bon hutang dok. Jadi berputar lagi nih kepalanya dok. Ternyata penyebabnya BPPV dok. Atau siapa tahu benar dok, karena penyebab sekunder yang tadi dokter Yovita bilang. Nah dok, ini ada lagi pertanyaan dari DCers kita. Suka banget nih saya sama DCers yang ini nih, namanya John Sikun. Dia menuliskan, dokter, cerilisin saya dong, katanya. Dok, kalau migrain kok bisa pindah ke kanan dan ke kiri ya dok? Mungkin migrain aja punya gerakan ya dok, ke kanan dan ke kiri. Emang penyebabnya berbeda ya dok?
Jadi tidak segampang itu sebetulnya kita katakan nyeri sebelah itu adalah migrain. Kriterianya banyak banget tuh A sampai F. Jadi memang harus dilihat dulu apakah nyeri kepala sesisinya itu betul migrain atau ada penyebab lain. Apalagi kalau berpindah-pindah. Karena migrain itu biasanya kalau udah di kanan, dominannya kanan gitu. Tapi walaupun bisa Hmm. ke kiri, tapi biasanya dominannya satu sisi yang sama. Satu itu, dan perlu diingat lagi, biasanya berdenyut, nyerinya sedang sampai berat, sampai biasanya orangnya tidak bisa aktivitas apa-apa, karena kalau begitu aktivitas, biasanya migrainnya jadi semakin berat. Diperberat, bisa juga ada keluhan mual, ada keluhan muntah, ditambah diperberat dengan adanya cahaya atau suara, biasanya bisa memperberat migrainnya. Kalau penyebabnya sendiri, sebetulnya penyebab pastinya migrain belum diketahui secara pasti. Masih berupa teori-teori. Ada yang bilang karena gangguan pembuluh darah, jadi pembuluh darahnya melebar, itu bikin sensasi berdenyut muncul. Ada juga yang mengatakan teori syaraf, jadi syarafnya terlalu hiperaktif, sehingga dengan pencetus sedikit migrainnya muncul. Itu mungkin Agak sensitif ya sarafnya. Nah dok, ada yang nanya lagi nih dok dari DCers kita. Malam dok, dengan DCers kita dengan nama Anec agak sulit nih bacanya. Kalau saya salah baca minta maaf nih DCers. Nah malam dokter saya pernah ngalamin migrain gara-gara nahan ngantuk dok. Wajar nggak sih? wajar banget dong. Karena migrain itu seperti tadi yang kita sebut, banyak sekali pencetusnya dan salah satunya itu adalah kurang tidur. Jadi jangan bergadang. Udah kayak lagunya penyanyi dangdut terkenal dok. Begadang jangan begadang kalau tidak ada apanya ya dok ya, saya lupa. Tidak ada, saya ingetnya tidak, kalau nggak ada duitnya nggak usah begadang deh. Nih dok, bercanda ya dok. Nah dok, saya mau nanya lagi nih dok. Ini pertanyaan dari saya nih, saya sendiri sih dok. Dari tadi tuh dokter udah jelasin tuh pencerahan buat semua DCers. Ternyata nyeri kepala itu tidak sesimpel kita menyebutkannya. Ternyata jenisnya banyak, ciri-cirinya banyak, sampai mual, sampai muntah ya dok ya. Dan ternyata nyeri kepala yang sangat berat, sangat hebat, bahkan sampai disertai beberapa hal itu bisa merupakan tanda gejala dari satu penyakit lain ya dok. Nah, kita udah ngomong A sampai Z dari nyeri kepala nih dok. Nah, cara pencegahannya tuh gimana sih dok? Gak mau dong nanti kita jadi nyeri kepala. Bisa nggak sih dok dicegah? Bisa, makanya harus dikenali terlebih dahulu. Nyeri kepala yang DCers suka alami itu nyeri kepala tipe yang mana? Misal, nyeri kepalanya karena TTH atau tadi nyeri kepala tipe tegang. Kalau sudah tahu nyeri kepalanya yang mana, tentu selanjutnya adalah harus kenali pencetusnya apa atau penyebabnya apa. TTH itu paling mudah dikenali. Apakah kalian pekerja yang menyebabkan posisi dari bahu dan kepala terus-terusan tegang? Biasanya banyaknya pada guru atau pada sekretaris. Banyak pasien saya di masa pandemi ini guru datang, Dokter Yuni, karena Oh iya. lagi itu mungkin ya, lagi sekolahnya lagi online. Jadi mereka di depan laptop terusan. Jadi itu bikin tegang kepala dan leher. Demikian juga pada pekerjaan sekretaris yang di depan laptop. Atau mungkin karena kalian nonton handphone dan TV kebanyakan sehingga otot-otot sekitar leher dan bahunya tegang. Pencegahannya adalah pertama, kalau kalian ada di atau kalian sedang duduk nonton laptop,
posisi tubuh harus dalam posisi ergonomis mungkin. Jadi posisi senyaman mungkin, yaitu kepala harus sejajar dengan laptop, atau sejajar dengan handphone, atau sejajar dengan TV. Karena rata-rata yang muncul TTH itu yang suka tiduran sambil main handphone, atau nonton TV-nya sambil tiduran jadi agak menengadah, atau laptopnya posisinya tidak sejajar jadi agak nunduk. Terus tangan juga harus diperhatikan. Kalau ngetik, posisi tangannya harus 45 derajat posisinya. Jadi tangannya pas ada di meja tegak lurus. Kalau biasanya agak terlalu tinggi keyboardnya, jadi tegang otot pundaknya, atau terlalu rendah, jadi tegang. Itu bisa memicu. Itu pertama tadi posisi ergonomis. Terus yang kedua, kalau memang tidak bisa dihindari seperti guru dan sekretaris yang duduk terus-terusan harus menghadapi komputer, setiap 1 jam atau 2 jam, berdirilah dulu dari tempat duduk, keliling-keliling dulu sebentar, atau stretching-stretching dulu, sehingga ototnya tidak terlalu tegang atau kaku. Itu untuk TTH. Oh, Yang paling sering kan TTH. Jadi TTH iya dok ya dok. di kepala Saya juga headache. saya juga mendapati banyak nih sebenarnya karyawan-karyawan yang datang ke dokter, keluhannya memang nyeri kepala. Ini mungkin penting banget ya untuk HRD menonton nih video kita kali ini tentang nyeri kepala, karena keluhan yang dikira ringan tapi menyebabkan angka absensi itu tinggi dok ternyata. Yang tadi dokter bilang sampai mengganggu aktivitas, nggak kuat bangun, dan lain sebagainya, itu ternyata bisa bikin orang sampai nggak kuat kerja ya dok. Betul. Nah, tadi dokter juga sempat nih dok. Tadi dokter juga sempat nih dok menjelaskan posisi handphone ya. Saya tergelitik banget tentang posisi handphone dok. Saya pernah bilang nih dok, saya nggak ada contoh handphone lagi, handphonenya lagi dipakai. Remote AC lah ya dok ya. Nah dok, kadang tuh emang saya, termasuk saya, walaupun saya tahu harusnya seperti apa, tanpa sadar memang aktivitas kita, nggak mesti karena kita main atau nonton, bahkan memang tuntutan komunikasi kita itu menggunakan handphone dok. Jadi tanpa sadar pun kita ngelihat handphone tuh sampai begini dok. Nah, ada nggak sih saran dari dokter Yovita buat di Sears kita malam ini nih? Sebenarnya yang dokter maksud posisinya itu sejajar dengan kepala tuh seperti apa dok? Saya pernah bilang ke orang kalau memang posisi handphonenya harus seperti ini dok. Jadi bukan kepala kita yang mengikuti handphone, tapi handphone yang mengikuti kepala kita. Itu ada betul atau tidak, dan ada saran lain nggak dok? Betul. Karena nyeri kepala karena nyeri karena gadget itu bukan nyeri kepala saja, tapi bisa juga muncul nyeri pada persendian di tangan, termasuk CTS. Jadi memang perlu diperhatikan sekali buat di Sears yang sering menggunakan handphone. Satu, posisinya memang diusahakan sejajar dengan mata. Jadi betul, bukan kepala yang mengikuti handphone, tapi handphone yang mengikuti kepala. Sebetulnya dianjurkan pakai tripod ya. Apa sih yang buat handphone, penyangga handphone itu? Tripod jadi, dok, saya menggunakan tripod. Nah, itu bisa diatur ketinggiannya, terutama pada orang yang seperti kita sering menggunakan handphone. Itu satu. Yang kedua, handphone sebetulnya yang disarankan itu tadi untuk nyari kepala yang tadi, tapi yang kedua untuk persendian tangan dianjurkan kalau menggunakan sekarang kan ada voice call ya, voice message, itu sebetulnya bisa kita pergunakan atau kita manfaatkan supaya tangan kita tidak terlalu banyak bekerja. Jadi dengan saja, dan itu kan lebih cepat tersampaikan dan tangannya tidak terlalu banyak mengetik. Atau kalau memang harus menggunakan ketikan, pakai stylus. Sekarang kan bukan handphone merek tertentu saja yang ada stylusnya, tapi juga kita bisa beli stylus atau ada bolpen yang ujungnya bisa untuk stylus, itu sebenarnya bisa dipergunakan. Itu mungkin? Wah, ternyata banyak banget ya sebenarnya yang bisa kita cegah. Kita
lakukan untuk mencegah nyeri kepala. Dan ini nih yang di Sears harus ingat, cara memegang handphone ternyata ada syaratnya juga ya dok ya. Tapi di Sears saya mau bocorin sedikit, ini kebiasaan dokter Yovita yang saya juga baru dengar beberapa hari yang lalu. Dokter Yovita itu kalau di WA, beliau akan bilang gini, telepon aja lah dokter Yuni, katanya gitu. Karena takut CTS katanya. Apa sih CTS? Nanti kita akan bahas di Insta Live berikutnya atau beberapa minggu lagi. Berarti dokter Yovita punya hutang nih sama kita tentang menjelaskan vertigo, CTS, dan lain sebagainya. Jadi di Sears nggak usah sungkan untuk bertanya. Kita akan paksa dokter Yovita untuk Insta Live lagi bareng kita. Karena memang hobinya dokter Yovita ini ceriwisin kita semua nih. Dokter Yuni, nah dok, saya boleh menyampaikan satu hal tidak yang menurut saya ini cukup penting, tapi saya takut lupa tidak dibahas. Tadi sempat dokter Yuni bilang, rata-rata di Sears kita, kalau nyeri kepala adalah langsung minum obat warung tanpa berobat ke dokter. betul dok. Dan bahkan dalam jangka waktu lama karena nyaman dengan satu obat tertentu, jadi terus-terus mengkonsumsi itu kadang-kadang dalam dosis berlebihan. Jadi mumpung di sini di Sears yang ikut banyak, jadi saya sekalian bisa mengedukasi, hati-hati dengan yang dikatakan obat warung atau obat penahan nyeri kepala, itu tidak boleh dikonsumsi dalam waktu yang cukup lama. Jadi kalau udah seminggu, 2 minggu, atau bahkan sebulan mengkonsumsi dalam jumlah yang dipikir cukup banyak, sebaiknya segera berkonsultasi untuk mendapatkan obat yang lebih nyaman, karena bila dalam waktu 3 bulan kita minum obat penahan nyeri dalam dosis yang tidak baik atau dalam dosis yang terlalu banyak, justru bukan menyembuhkan sakitnya, tapi bisa withdrawal dan memperberat sakitnya. Oh, atau kita kenal withdrawal itu dengan kecanduan ya dok ya? Mungkin sebetulnya bukan kecanduan ya, tapi memang kalau dia tidak minum obat itu pun, atau dia sudah karena dia sudah minum lama, jadi kalau nggak minum tuh rasa nyeri kepalanya akan lebih hebat dibanding dengan sebelumnya. Oke, tuh di Sears udah diingetin sama dokter Yovita. Kalau saya jadi di Sears nggak pakai lama, nggak nyampe 3 bulan. Seminggu atau bahkan 3 hari aja, mending ketemu dokter cantik. Baru buka pintu dibilang halo aja, kayaknya nyeri kepala udah berkurang banget tuh di Sears ya. Bisa curhat ke dokter cantik kita ini. Nah nih dok, ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir nih di sesi ini. Dokter, ceriwisin kita dong. Wah, saya makin seneng nih di Sears kita makin dokter ceriwis banget. Dok, saya mau tanya, saya pernah nyeri kepala sampai di pelipis teraba denyutan dan mata sampai terasa pedas hingga berair. Kira-kira penyebabnya apa ya dok dan apakah berbahaya? Dan mungkin saya tambahin sedikit, bahkan ada yang mengeluhnya gini dok, aduh mata saya tuh sampai pegel dok. Nah, saya baru tahu mata tuh bisa pegel dok. Dari pasien justru dok. Nah, itu apakah berbahaya dok? Dan penyebabnya apa? Jadi kita harus, itu sebetulnya gejala yang sangat minimal banget yang pasien sampaikan ke kita. Jadi kita harus gali lebih jauh lagi. Apakah nyeri kepalanya itu di sekitar dahi saja, atau sampai ke pipi, atau hanya benar-benar di sekitar mata? Apakah derajat nyeri kepalanya sedang berat? Karena kalau memang di sekitar mata berdenyut, denyutannya entah kerasa atau tidak, tapi yang pasti berdenyut, matanya sampai merah, berair, bahkan bisa diikuti dengan hidungnya pun berair, kemungkinan terkena klaster. Tapi kalau nyerinya di sekitar dahi saja, terutama beratnya ketika menunduk dan berulang, apalagi ada riwayat sebelumnya rinitis atau pilek alergi, bisa kemungkinan karena sinusitis di sinus dahi. Jadi memang masih banyak lagi yang harus diperiksa dan digali. Benar-benar pembahasan yang menarik nih dok. Buat saya aja ini menarik karena dari 2 kata nyeri kepala
kita membahas dan terpancing dengan penyakit-penyakit lain yang saya nggak mau tahu. Pokoknya Dokter Yovita harus Instagram live lagi sama kita, Insta live lagi sama kita, dan membahas tentang nyeri kepala lagi boleh. Ternyata karena nyeri kepala ini sangat luas penyebabnya, saya juga mau bertanya-tanya tentang nyeri kepala, karena ada yang bilang gini, apakah nyeri kepala terus-terusan, jangan-jangan saya mau stroke, dan lain sebagainya. Tapi karena keterbatasan waktu kita nih dok, kayaknya nggak sempat terbahas sekarang. Buat teman-teman masih boleh banget bertanya, DM langsung ke Instagramnya Dokter Ceriwis, atau boleh follow Instagramnya Dokter Yovita. Apa nih dok Instagramnya, boleh disebut dok? dr.yovita.sp.n. Tapi ada sih di Dokter Ceriwis, kalau mau cari boleh. Oke, ingat-ingat nih dok, ingat-ingat nih di Sears, boleh ajak teman-temannya follow Instagramnya Dokter Ceriwis, dan kalian boleh bertanya sepuasnya lewat DM, dan akan banyak informasi kesehatan lainnya setiap harinya di Dokter Ceriwis. Kita akan janjian lagi nih dengan di Sears, kita akan akhir pekan bareng lagi. Kapan waktunya nanti akan saya sampaikan, karena terpotong banget nih waktu Insta Live kita malam hari ini. Saya, Dr. Yuni Faustin, mengucapkan banyak terima kasih kepada di Sears yang sudah bergabung dengan kita.